Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat siang. Sehat selalu, mudah-mudahan dalam keadaan yang tanpa kurang satu apapun. Sudah makan? Mbak Adinda sudah makan? Semua teman-teman di sini? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Yang mungkin saum karena banyak hutangnya. Ataupun yang saum puasa ya, karena sekarang hari Senin. Biasanya yang cowok-cowok nih rajin saumnya, ya supaya dapat istri soleha. Ya, kita berdoa untuk kelancaran activity kita. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, ya manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Tadi saya kirim file ya, kirim file untuk terkait dengan rencana UAS. Jadi hari ini sebenarnya boleh ada, boleh enggak perkuliahan, ya. Minggu tenang gitu, dan kalau kita lihat di pekan kuliahan, udah full nih, teman-teman. Udah full, kita lihat ya. Oh, minggunya itu udah banyak nih. Ya, minggunya udah banyak. Berapa sih dalam satu semester itu berapa minggu? Dalam satu semester itu 18 minggu gitu ya. 18 minggu. Jadi ini sebenarnya ya memang UAS gitu absensinya. Coba sebentar, saya khawatir ada absen yang terselip. Oh, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 27, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, praktis nggak ada nih. Ya, ini sebenarnya tadi kalau Nova kesalahan klik ya tinggal kasih kisi-kisi gitu. Nanti kita ini dah kisi-kisi UAS. Jadi hari ini memang saya akan bahas tentang kisi-kisi. Bahkan bukan kisi-kisi lagi, tapi soal UASnya. Ya, soal UASnya. Terima kasih Adi. Bentar, saya balesin WA ya. Ini ada file menarik nih untuk kita bahas, tapi saya karena ini filenya adalah dokumen negara, saya tidak boleh membahas secara apa namanya, secara umum ya, secara umum. Saya hanya ingin mengambil satu topik, tema-tema yang mungkin menjadi apa ya, menjadi pengetahuan tambahan ya, tambahan untuk teman-teman terkait dengan mesin yang kita sebut dengan surat suara. Mesin cetak offset web ya, mesin cetak offset web. Baik, sebelum saya bahas satu terkait dengan UTS atau UAS ya, UAS nih. UAS saya minta teman-teman download Spectro Tecon atau Tecon Spectro Connect. Sudah punya semuanya? Tecon Spectro Connect. Nah, coba lihat sekarang. Gambarnya kayak apa sih, Pak? Gambarnya kalau sudah di-download, sudah di-install, tampilannya seperti ini.
Untuk apa, Pak? Ini untuk nanti ujian. Kami akan mengukur satu kualitas hasil cetak. Kualitas hasil cetak nanti diukur di sini menggunakan SpectroConnect yang nanti diekspor ke Excel. Hasilnya di Excel akan seperti ini. Apa yang diukur? Yang diukur 3 parameter. Pertama adalah LAB, yang ketiga adalah density, yang ketiga adalah dot gain. Dan ini bisa dimulai dari hari ini sampai dengan hari UAS yang akan datang. Loh, mekanismenya apa sih, Pak? Mekanismenya gini, jadi teman-teman. Saya kasih gambaran ya. Nah, coba lihat nih soalnya nih, soal UASnya. Kalian boleh screenshot ya. Pertama, ujian akhir semester ini saya mencoba menggunakan model assessment portfolio, di mana ya penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan memiliki kemampuan secara praktik dalam melakukan proses cetak. Nah, tempo hari yang lalu saya katakan ada istilah improvement dan improvisasi. Masih ingat nggak bedanya apa? Kalau improvement apa, kalau improvisasi apa? Ayo, Mahathir. Improvement apa, Mbak, Mas? Improvement itu peningkatan. Peningkatan. Kalau improvisasi? Improvisasi? Improvisasi. Yang namanya improvisasi itu adalah penyesuaian. Oke. Jadi teman-teman semuanya, model UAS yang saya berikan ini adalah hasil dari saya melakukan improvement sebenarnya. Ya, improvement saya terhadap penilaian, saya tidak menggunakan soal tapi langsung ke praktikum. Cuma ternyata saya harus melakukan improvisasi, penyesuaian terhadap model yang seharusnya saya berikan untuk penilaian secara praktikum, ternyata saya tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena saya terbentur dengan fasilitas. Jadi praktis, kemarin kita tidak punya hasil cetakan, betul ya? Benar nggak? Betul, Pak. Ya, Betul, karena kita tidak punya hasil cetakan, jadi improvementnya memang tidak optimal gitu. Karena tidak optimal, saya improvisasi, saya ajak teman-teman ke industri, melihat secara langsung dan alhamdulillah sudah lihat di Gramedia ya, tanggal 26 yang lalu ya, 26 yang lalu dan sudah dipresentasikan pada minggu yang lalu. Betul ya? Sudah dipresentasikan kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu adalah bentuk dari improvisasi, penyesuaian dalam rangka peningkatan berkelanjutan. Itu yang kita sebut dengan improvement, continuous improvement. Apa hubungannya dengan soal UASnya, Pak? Hubungannya adalah pertama tadi saya katakan saya improvement saya sebenarnya saya ingin melakukan ujiannya dengan menggunakan model portofolio praktikum. Sehingga harus ada proses cetaknya yang kalian lakukan juga secara langsung. Kalau kita melakukan proses cetak, berarti kan harus ada final artwork-nya. Ya, final artwork dari desainnya sebenarnya dulu saya menginginkan Anda membuat label yang dicetak, nanti dijadikan sebagai model praktikum. Cuman ternyata sekali lagi ini tidak berlanjut ya atau tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan sarana.
Nah, dalam membuat desain, melakukan proses cetak, itu sedia atau ada, itu kan harus ada perencanaan. Maaf Pak, patah-patah Pak. Maka kalian harus bikin perencanaan. Patah-patah. Sudah lancar, Iya Pak. Oh iya. Sebentar ya. Halo. Suara saya jelas? Saya pindah markas dulu ya. Saya pindah markas dulu, saya ke atas. Karena wifi-nya kebetulan memang di atas. Oke. Udah lama nih saya nggak ke atas. Sebentar. Oke. Gimana? Jelas suara saya? Jelas, Pak. Nggak putus-putus ya. Saya lanjut. Ada improvement, ada improvisasi tadi. Slide-nya mana ya? Oh ini. Kalau kita mau mencetak, awalnya ada FAW, kemudian harus ada perencanaan, dan tentunya endingnya adalah hasil produk cetak prototipe ya. Atau produk cetaknya nih yang sudah dilakukan proses cetak offsetnya. Nah, lalu aktual proses analisis terhadap kualitas, perencanaan, analisis terhadap proses, semuanya dilakukan melalui metode yang kita sebut dengan present atau presentasi. Jadi teman-teman, harapan saya adalah kalian nanti mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, proyeknya apa, kemudian bagaimana perencanaannya, lalu proses cetaknya dilakukan kapan, lalu setelah itu kalian melakukan proses pengukuran dan hasil pengukuran kualitasnya terkait dengan LAB, density, dan dot gain, hasilnya seperti apa. Pendekatannya adalah ISO 12647-2. Jadi kalau sudah dilakukan prosesnya, nanti ketahuan tuh, oh ternyata hasil cetak kami banyak kendala, hasil cetak kami banyak masalah, gitu ya. Dan hasil cetak kami sebaiknya dilakukan improvement berkaitan dengan kenapa terjadinya permasalahan tersebut. Lalu dokumentasinya dibuat dalam bentuk video. Kenapa? Ya, oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan untuk laporan itu tuh apakah individu-individu atau misalnya kelompok, terus kan seperti yang Bapak ketahui ya Pak ya, kita kan belum ada praktekum yang langsung cetak gitu loh Pak. Nah itu gimana Pak? Jadi yang dilakukan apakah kita mengira-ngira aja atau gimana? Sorry, bisa diulang nggak? Saya tadi terputus. Tadi kan kita diminta untuk presentasi tuh Pak. Nah itu apakah dikerjakan secara individu atau tim? Nah terus yang kedua,
kan seperti yang Bapak ketahui kalau misalnya kita belum ada proses cetak yang sampai akhir gitu Pak. Kemarin juga Ya, kan di BK kan masih seperti itu. Nah, itu betul. gimana ya Pak untuk laporannya? Apakah kita mengira-mengira saja atau gimana? Betul sekali. Ini pertanyaan bagus nih. Ya. Dan pertama proses kerja kita lakukan secara tim. Ya, jadi kalian bentuk kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Ya, tidak. Kalau memang ada sisa-sisa 1 orang ya masukin aja lah. Ada yang 4 gitu ya. Tapi kalau bisa masing-masing kelompok 3 orang untuk efisiensi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua masalah penilaian. Kalau kelompoknya banyak, kerjaannya enggak malah menjadi beban ke kelompoknya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pertanyaan betul, kita tidak punya desain, ya, kita tidak melakukan proses cetak, kalaupun desainnya ada, kemarin baru saya minta desain kartu nama ya, desain kartu nama, dan ada sih sebenarnya desain label yang kemarin kita siapkan ya Mbak ya, benar nggak? Masih ingat nggak desain labelnya? Masih ya? Nah, jadi untuk proses cetak, nah, ini nanti tidak perlu dibuat. Jadi poin nomor 1, 2, 3, ya, kemudian 4 ABC, ABC itu kita lompati, Mbak. Yang kita lompati langsung ke poin D dan E. Adapun apakah bisa Pak langsung lompat ke D dan E? Ya, sebenarnya tidak harus lompat ke D dan E, karena sebenarnya kalau nomor 1 ini bisa, ya, nomor 1 final artwork-nya kamu bisa munculkan desain label yang kemarin dibuat, ya, kalau nggak salah desain label telur asin ya, kerupuk telur Iya, asin, bener ya? iya. Benar, Ya, Pak. itu nanti kamu bikin tuh FAW-nya. FAW-nya seperti apa sih kalau desain itu mau dicetak gitu, harus ada passkris-nya, harus ada, tapi kamu tidak perlu bentuk dalam wujud laporan, perlu hanya dipresentasikan saja. Misalkan ini desainnya, oh desainnya kamu kasih lihat aja di presentasi itu. Ya, ini desainnya, oh desain ini FAW-nya, ini modelnya Pak, kalau mau dicetak karena kami menggunakan mesin asumsinya adalah SM52, ya, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Itu tampilan aja FAW. Ya. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya adalah di sini. Kalian melakukan proses pengukuran ya dengan mengukur LAB, density dan dot gain yang diambil dari hasil cetak produk lain. Produk lainnya itu adalah nanti saya siapkan yang jelas ada hasil cetak yang sudah memiliki color bar yang bisa diukur komponen LAB-nya, density-nya, dan dot gain-nya. Berapa banyak Pak? Nggak usah banyak-banyak. Saya nanti cukup memberi 2 saja. 2 lembar saja, tapi kalian harus ukur LAB-nya untuk magenta, cyan, black, dan yellow. Ini adalah referensi yang nanti kamu pakai. Paper type berapa yang nanti kamu kasih, Pak Saiful kasih. Nah, nanti kamu lihat, oh kalau yang dikasih kertas buku, kertas HVS berarti di paper type 3. Tapi kalau misalkan yang dikasih hasilnya adalah art karton, art paper, paper type 1, 2. Ini LAB-nya. Berapa lembar Pak? 2 saja. Ya, ini untuk parameter LAB. Dot gain-nya gimana Pak? Dot gain-nya di sini, parameter dot gain. Ada bunyi air turun dari atas. Pak, sepertinya Bapak lupa untuk share screen kembali ya, Pak. Oh, saya belum share screen ya? Wah, terima kasih tidak diingatkan. Jadi saya lupa. Tadi sempat keluar ya.
Saya ulang ya. Jadi teman-teman yang poin ke 1, 2, 3, ini presentasinya nanti kamu ini aja, apa namanya, lebih kepada kalau mau kasih lihat FAW-nya ya kayak gini aja nih, FAW desain labelnya gitu. Tapi proses cetaknya karena kita tidak pakai, jadi nanti Pak Saiful kasih hasil cetak dari model yang lain. Nanti kalian ukur LAB-nya, density-nya, dan .g-nya. Berapa lembar? Sekali lagi hanya 2 lembar saja. Ini yang tadi tabel Pak Saiful kasih. Nah, paper type berapa? 1, 2K, paper type 3, nanti kita cari. Yang jelas, satu orang atau satu kelompok akan mengukur dua hasil cetak saja. Nanti prosesnya berarti teman-teman hasilnya kira-kira seperti ini. Misalkan ini sampel 1 ya. Sampel 1, sampel 2, LAB, 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 dan seterusnya. Nah, nanti sampel 1 average-nya berapa? Ya, sampel 2 average-nya berapa? Gitu kan? Ini black ya, punya black ya. Ini kamu bisa lihat nih, black. Ternyata di reference kita cek reference. Reference kita itu LAB-nya berapa sih sebenarnya? Oh, di sini nih. Kita cek lagi. Ternyata reference kita LAB-nya untuk black itu kalau paper type 1 dan 2 itu 16.00. Ya, jam 4 disasar. Ya, 16.00. Berarti nanti teman-teman masukin ke Excel-nya. Nah, reference-nya 16, A-nya 0, B-nya 0. Sudah tahu ngitung L delta E? Delta E? Tahu ya? L1 kurangi L2 ditambah A1 dikurangi A2 ditambah B1 dikurangi B2. Akar kuadrat. Karena akar kuadrat berarti yang nilainya negatif menjadi nilai positif. Ya, karena dikali pangkat. Gampang? 2 saja, 2, nggak usah banyak-banyak. Sekali lagi saya hanya memberikan 2, nanti delta E-nya kamu bisa hitung. Oh, delta E-nya yang sampel 1 adalah 2,7. Delta E-nya yang kedua adalah 1,8. Sehingga hasil cetak ini kita akan kasih kesimpulan bahwa delta E-nya tidak tercapai misalkan, atau tercapai karena rata-rata delta E-nya toleransinya adalah 1 sampai 3 karena di sini tidak mencapai 3, masih di bawah toleransi, maka hasil cetak tersebut dikatakan cetak yang baik. Ya, kalau nanti cetakannya delta E-nya tinggi sekali, kamu kasih kesimpulan delta E-nya di atas 3 sehingga rata-rata kualitas cetak masih dikatakan kurang baik. Kenapa dan bagaimana? Kenapanya kamu boleh analisis. Kenapa kira-kira? Oh, ternyata kalau kita lihat di situ warnanya terlalu pudar. Oh, karena warna terlalu pudar, asumsinya adalah cetakan terlalu banyak air pembasahnya gitu. Boleh tuh. Ya, cetakan terlalu banyak air pembasah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya analisis. Sekali lagi tidak perlu dibuat dalam report laporan, tidak perlu, kamu presentasikan saja. Itu untuk LAB. Untuk .gen gimana? Untuk .gen juga sama. Jadi UAS yang saya berikan ini adalah praktikum dalam menilai standar kualitas hasil cetak dan menganalisis. Ini udah advance, tingkatannya adalah kalau di dalam industri ini QC-nya. Dan kalian yang melakukan QC tersebut untuk melakukan improvement. Gitu deh kira-kira. Ya, jadi kalau kita lihat 1 sampai 5,
Kamu fokus di D dan E sebenarnya. D dan E. Ya, ini parsial saja video dokumentasi. Kamu mau bikin video dokumentasinya dalam melakukan pengukuran, ya. Kamu lakukan pengukuran itu didokumentasikan. Jadi kalau dari sekali lagi 1, 2, 3, 4 yang wajib itu 4 DE dan 5. 5 ini dokumentasinya. Nah, membuat video dokumentasi itu jangan cuma lewat saja ya, tapi kalau bisa kalian kasih keterangan. Ya, kan kalian suka nge-vlog tuh. Ya, kalau yang suka nge-vlog ya kalian sambil dijelasin, ini adalah pengukuran proses hasil cetak offset, di mana standar kualitas kita titik beratkan kepada pengukuran nilai LAB, density, dan dot gain. Pengukuran dilakukan di color bar dengan melihat nilai LAB, cyan, magenta, yellow, dan iya gitu-gitu deh kira-kira. Ya, nggak usah panjang-panjang, 3-5 menit saja. Gimana Rezi? Terjawab? Terjawab, Pak. Pak, Ya. berarti saya cuma ingin memastikan nih, Kak. Pak, berarti kan 2 sampel itu 2 lembar kan. Nah, itu berarti Ya. kalau misalnya dihitung sama warnanya, per lembar itu kan ada 4 warna. 4 kali 2, jadi ya sekitar ada 8 kali 3, 24 ya, Pak. 24 titik warna yang dihitung. Tapi Ya. ada 8 warna yang dicari LAB-nya. Kalau standar warnanya berdasarkan inkzone, karena kita menggunakan hasil cetak SM52, Mbak, berarti sebenarnya ada 16 titik satu sampel. Nah, 16 titik satu. Iya, 16 titik satu sampel dikali 4 warna. Gitu. Ya kan? Karena ini kan 16 nih. Titik sampelnya ya. Ini 16 inkzone per warna. Jadi 16 kali 2 kali 4. Baik, Pak. Ya. Spektrometer connect-nya jangan lupa ya, satu kelompok harus ada karena ini nanti divideokan kan pada saat kamu melakukan proses kerjanya. Clear? Baik, Ada Pak. lagi kira-kira? Silakan. Untuk sampel Nah, kertas jadi ini itu, soal UTS, soal UAS ya. Ya. untuk sampel kertasnya itu akan diberikan di hari apa ya, Pak ya? Karena kan kata Bapak mulainya dari sekarang tuh. Besok. Atau besok? Besok. Baik, Pak. Besok saya ke kampus, saya akan siapkan sampling-samplingnya, nanti samplingnya kasih nama. Kelas ini, kelompok ini, kelas ini, kelompok ini gitu. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Baik, Pak. Sama-sama. Oke. Nah, itu terkait UAS ya. Jadi UASnya sudah ketahuan soalnya, metode pengerjaannya, tinggal nanti teman-teman silahkan kerjakan dan nanti presentasikan ketika UAS. Jadi akan saya menilai individunya gimana Pak. Nanti pada saat tidak di depan teman-teman, tapi di depan saya saja. Ya, saya akan tanya karena saya harus menggali informasi apa yang kamu sampaikan dan memberikan respon penilaian sehingga tidak dilakukan secara terbuka. Presentasinya seperti itu. Nanti saya tanya, misalkan Resi satu kelompok dengan Ilhan, dengan Kesha misalkan, ya, nanti saya akan tanya, coba Kesha jelasin, coba Ilhan jelasin, gitu. Clear ya? Oke, saya pikir itu yang menjadi titik berat untuk kegiatan UAS yang akan datang. Kemudian ini ada sedikit informasi saja sih sebenarnya, just in case. Boleh apa namanya kalau saya melihatnya cukup menarik sebenarnya ya, cukup menarik karena kemarin atau lebih tepatnya hari Selasa yang lalu ya, setelah saya mengajar kalian kan besoknya saya
salah satu hotel ya di laptop itu pertemuan sidang dengan teman-teman KPU. Kita membahas tentang mesin cetak offset, sheet dan web. Nah ini mesin web itu kan kayak gini, kalian sudah lihat ya. Ini ada yang komersil gitu ya. Kemudian ada yang biasa, ini mesin sheet, dan semuanya harus mencetak. Kalau teman-teman lihat di sini pemilihnya ada 206 juta. Jadi yang dicetak tuh sekitar 1 miliar kopi lembar. Banyak sekali ya. Ya inilah pesta demokrasi ya. Jadi makanya KPU itu adalah penyelenggara pesta rakyat. Ya, pesta rakyat dalam rangka memilih calon pemimpin negara Indonesia. Nah, saya nggak membahas ke sana, saya mencoba untuk melihat ukuran mesin. Ini dia nih. Jadi teman-teman, ukuran mesin cetak web itu secara normatif ada 3 sebenarnya, tapi ini tidak dibatasi. Ada ukuran lain juga. Tapi yang normal di Indonesia punya itu 546. Ini ukuran bentangan panjang silindernya. Jadi kalau kita mencetak dengan model gulungan itu ada namanya cut off. Cut off itu batas depan dengan batas belakang yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, cut off-nya itu di 5,54,6, ada yang 57,8, ada yang 63,0. Nah, teman-teman, ilustrasi dari gambar ini adalah kalau kita punya ukuran cetak 52 kali 86. Nah, 52 kali 86. Ingat nggak kalau proses cetak sheet itu kan sheet ukuran mesinnya besar, kemudian kita masuk ke ukuran kecil, kira-kira kertasnya akan sesuai dengan ukuran mesinnya nggak? Atau disesuaikan dengan ukuran area cetaknya? Ikut area cetak ya? Sesuai area cetak. Sesuai area cetak. Jadi kertasnya bisa kita potong ukuran kecil. Walaupun kita menggunakan mesin yang besar. Ya Mas ya? Nah ini gambarannya. Kalau di web kebalikannya Mbak Mas. Kalau di web nggak bisa kita menyesuaikan ukuran kertas. Tidak bisa. Karena apa? Kertasnya dalam bentuk gulungan. Ya, karena kertasnya dalam bentuk gulungan, artinya kalau kertas itu yang kita cetak ukurannya kecil, sementara menggunakan mesin yang besar, maka di sini kalau teman-teman lihat, waste-nya akan lebih panjang, lebih banyak. Nah, ini problem sebenarnya di dalam penggunaan mesin cetak digital. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita mencetak, kamu boleh punya mesin cetak besar, tapi kalau ordernya ukurannya kecil, ya sudah. Apakah mau memaksakan? Kalau memaksakan, resikonya waste-nya akan sangat banyak, akan sangat tinggi. Ini yang saya menjadi titik kritis untuk mesin cetak web. Nah, ini contohnya nih. Jadi jumlah mesin sheet-nya berapa, ya, jumlah mesin sheet-nya harus punya berapa, kemudian jadwalnya bagaimana, dan seterusnya. Ini juga tergantung. Nah, ini bedanya adalah kalau mesin web kemarin teman-teman udah lihat ya, kalau web kan bisa langsung dilipat. Cuma kalau lipat surat suara, ya itu juga tidak bisa langsung menggunakan mesin, pasti tetap akan menggunakan jasa manual karena lipatan yang customize ya, customize. Teman-teman kalau ini bisa lihat tuh ya, ini proses di pabrik nih ya, melakukan proses packing, distribusi ya, dan seterusnya ya. Oke, ini saya tidak mau menjelaskan yang lain kecuali di bagian ini saja tadi. Nah, kemudian di mesin web itu kan ada 2.
Misalkan ada web konvensional, ada web komersil. Nah, komersil itu biasanya adalah mesin web yang sudah memiliki dryer. Kenapa sudah memiliki dryer? Karena hasil cetaknya biasanya digunakan dengan material yang karakteristik kertasnya bukan kertas biasa atau bukan kertas koran pada umumnya. Loh, kalau kertas koran pada umumnya kenapa sih? Kalau kertas koran pada umumnya itu dia sangat mudah menyerap tinta. Karena dia sangat mudah menyerap tinta, model pengeringan tintanya dia menggunakan sistem oksidasi. Ya, sistem oksidasi. Sistem oksidasi itu dengan cara pengeringan menggunakan penyerapan tinta ke material kertas, kemudian dia akan berputar, masuk penguapan secara secara manual ya, secara manual karena ada udara gitu. Tapi kalau mesin web komersil nggak bisa. Kenapa web komersil tidak bisa? Harus ada dryernya karena bahan yang dicetak biasanya bahan art paper. Nah, kalau art paper itu kan sulit sekali menyerap tinta, apalagi tinta cetak offset web. Sehingga di mesin-mesin web komersil itu ada sistem pengeringnya, itu bedanya. Ya, dryer. Ya, saya pikir ini saja tambahan materi tentang web offset dan fokusnya adalah ke persiapan UAS yang akan datang. Silakan kalian bisa langsung action plan setelah saya tutup kelas. Kalian langsung download ya Spectro Connect. Besok kita akan coba ya, langsung saya berikan contoh cetakannya karena penggunaannya alat sedikit sementara yang menggunakan banyak. Kalau bisa besok sudah bisa dicicil. Ya. Cukup kira-kira? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Kalau aman, saya mau ini aja deh, foto perkuliahan kita hari ini. Nah, terus tadi ada yang nanya, saya anggap hari ini hadir semua saja. Saya nggak absen. Karena ini sebenarnya pekan pengganti ya. Boleh kuliah, boleh enggak. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung download Spectro Connect-nya dan besok boleh ke kampus ya. Kelompoknya saya serahkan ke teman-teman. Ya, saya nggak intervensi untuk pemilihan anggota kelompoknya, silahkan ditentukan ketua kelas dan anggota timnya. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.